Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam aksi nyata modul 1.4 yang membahas tentang budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semua. Saya adalah Eka Sayakti Puspitasari. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Semarang dan saya mengajar di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Pada aksi nyata modul 1.4 kali ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu sesi berbagi pemahaman budaya positif, bagian kedua adalah praktik penyusunan keyakinan kelas, dan bagian ketiga adalah penerapan segitiga restitusi. Kita awali dengan bagian pertama yaitu sesi berbagi pemahaman budaya positif. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul di acara pagi ini membersamai saya dalam acara berbagi tentang budaya positif di sekolah. Itu adalah tugas saya pada aksi nyata modul 1.4 untuk kegiatan yang sedang saya ikuti, yaitu calon guru penggerak. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 dan mohon izin Bapak Ibu, di sini saya hanya memaparkan berbagi pemahaman tentang apa yang telah saya dapatkan di modul 1.4 ini, tidak bermaksud untuk menggurui atau bagaimana, hanya untuk kita berbagi saja. Nanti Bapak Ibu, dan semoga kegiatan hari ini membawa kebermanfaatan. Tadi pertama kita panjatkan puja dan puji syukur, yang kedua sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Yang selanjutnya di sini yang tadi saya sampaikan, saya akan menyampaikan berbagi pemahaman mengenai budaya positif, dan nanti akan ada 6 hal konsep utama budaya positif yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, dan yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta yang diharapkan terakhir yaitu restitusi. Itu yang diharapkan bisa kita laksanakan untuk memahami siswa-siswa. Dan yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima dan keenam ini membahas mengenai restitusi,
Yang pertama adalah 5 posisi kontrol untuk tahap restitusi dan juga tahapan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, ini yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sebelumnya, marilah kita lakukan kegiatan berpasangan dengan sebelahnya. Di situ sudah ada sikinot ya. Mohon Bapak Ibu tuliskan sesuatu apapun itu, boleh rahasia, boleh nama pacarnya, boleh isi ATM-nya berapa, boleh rahasia terbesarnya atau hal yang terpenting apa. Silakan tuliskan di situ. Silakan dituliskan apapun hal yang paling berharga. Kegiatan ini nanti bersama dengan sebelahnya. Ayo Bu Adi sama Pak Ayu aja. Apakah boleh menuliskan cita-citaku, nanti saya pengen punya ini? Boleh. Oh, ini nama orang yang paling saya cintai. Oh, ini terserah. Apapun itu. Sudah? Silakan dituliskan Bu Dewi yang terakhir. Apa saja Bu? Habis itu dilipat terus digenggam di tangan masing-masing. Digenggam di tangan yang paling kuat. Yang saya lebih kuat tangan kanan. Nah, sekarang dengan teman Bapak Ibu di samping Bapak Ibu, silakan tugasnya adalah salah satu menggenggam apa rahasianya tadi. Yang satu lagi bertugas untuk membuka hal yang sangat berharga bagi teman itu. Tugasnya adalah membukanya dengan cara apapun. Boleh dengan cara dikit-dikit, boleh dengan merayu, boleh dengan digentak, boleh dengan apapun, boleh. Kegiatannya adalah berusaha untuk membuka sesuatu yang sedang digenggam oleh temannya. Itu dengan cara apapun, dan boleh dengan memaksa, boleh dengan caranya. Ini tuh ditukar. Nah, salah satu berakting sebagai yang genggam, yang satunya yang memaksa membuka. Ya, aku tak maksa nih. Gitu. Kamu tuh gak pernah instruksinya, Boleh dengan merayu, boleh dengan cara apapun itu, boleh dikelilingin, boleh apapun. Ada berbagai macam cara ya Bapak Ibu. Boleh mempertahankannya, boleh juga membukanya. Ini terserah yang menggenggam. Boleh rahasia Anda itu tadi diketahui oleh orang. Boleh juga digenggam terus-terusan. Boleh digenggam. Masing-masing ya. Boleh pada saat dirayu, pada saat ini boleh tetap digenggam sampai tidak terbuka. Boleh juga dibuka. Terserah Bapak Ibu masing-masing. Oke? Sudah ada yang berhasil membuka? Sudah, oke. Dari kegiatan tadi, yang ingin kita diskusikan adalah yang pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Siapa tadi yang membuka kepalan tangan? Burina, oke. Baik. Kemudian nanti mohon Burina untuk menjelaskan kenapa Burina membuka kepalanya. Kemudian yang kedua, apakah ada yang menutup kepalanya? Ada. Mayoritas masih menutup kepalanya ya? Buka. Oh, awal juga dibuka. Oke. Kemudian ini dulu, siapa yang membuka kepalan tangannya? Oke, mari kita lihat alasannya kenapa toh tadi padahal yang digenggam itu hal yang sangat penting. Kenapa harus dibuka?
membuka. Monggo berikan alasannya. Ya, terima kasih Bu Eka karena tadi teman sebangku saya apa namanya ya, kerjasamanya dengan sweet. Jadi kesepakatannya masing-masing menyimpan rahasia masing-masing, tapi ketika kerjasama untuk apa namanya Bu, sweet itu tadi yang berbeda kertas, jadi yang kalah yang membuka kepalanya, jadi yang menang berhak untuk menyimpan rahasia. Jadi tadi karena saya kalah, jadi saya membuka kepala tangan saya. Bagus, terima kasih Bu Rina. Jadi ada kolaborasi intinya ya, tidak harus dengan kekerasan untuk membukanya gitu. Kemudian Pak Anwar, untuk Pak Anwar, alasannya kenapa membuka kepala tangannya? Karena saya ingin berbagi semua hal kepada semua manusia. Super sekali, sangat luar biasa. Kemudian itu tadi dua pendapat yang membuka kepalanya. Bu Rina, karena adanya kerjasama dengan teman yang baik, itu makanya kita bisa berbagi hari yang penting, begitu ya. Kemudian untuk Pak Awan, sangat luar biasa sekali bahwa apa yang kita miliki itu dibagi untuk orang lain jika itu bermanfaat. Nanti Pak Awan. Kemudian untuk yang lain yang menutup kepalanya, mempertahankan kepalanya, mohon Ya, alasan saya tetap menggenggam kepala saya, Bu, yang menurut saya ini adalah rahasia terpenting di hidup saya. Jadi tidak boleh setiap orang mengetahui rahasia saya. Walaupun dengan kekerasan, tapi tetap saya nggak buka, Bu. Gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dio. Ya, pendapat masing-masing itu tentunya berbeda ya. Untuk Pak Dio, apa yang kita miliki, rahasia apapun yang kita miliki itu harus tetap untuk diri kita sendiri, jangan sampai orang lain mengetahui begitu. Ada pendapat yang lain? Pak Wahyu? Pak Wahyu, pendapat lo. Ayo toh. Ya tadi kan sebenarnya udah tak genggam terus dengan upaya Bu Aziza ternyata saya luluh. Akhirnya saya buka. Karena kayu waktu itu Ya, karena setiap hal yang ada di diri saya itu ada kalanya saya berbagi cerita. Karena kalau dipendam terlalu dalam itu juga sakit juga. Ada kalanya kita berbagi dengan orang lain itu oke. Dan terima kasih untuk pendapat-pendapatnya, nanti kita akan simpulkan lagi ya. Dan selanjutnya untuk pertanyaan ketiga adalah dari kegiatan ini tadi, sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka ataupun tetap melepas? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri, oke. Intinya yang bisa mengontrol apapun itu adalah diri kita sendiri. Jadi nanti kita akan membahas di sini intinya, karena kita berhubungan dengan guru dan murid, intinya nanti kita harus bisa menyadarkan murid pada saat melakukan kesalahan itu dari dirinya sendiri, bukan dari hal-hal yang lain. Itulah nanti yang akan kita sampaikan. Oke, selanjutnya Mbak. Jadi dari kegiatan tadi itu akan kita kaitkan dengan yang namanya choice theory atau teori pilihan. Jadi ada banyak ilusi yang terjadi pada saat kita mengajar. Ada 4 ilusi ya. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi. Kontrol ada pada diri sendiri sebetulnya, begitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Misalnya tadi Pak Wahyu dibujuk oleh Bu Aziza. Itu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut.
tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan membuat siswa merasa bersalah itu, kita sebagai guru merasa kalau itu bisa mengontrol murid menuju pada identitas mereka sebenarnya, namun itu malah menuju kepada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bagaimana mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus dengan merayu misalnya untuk menyampaikan pesan yang negatif. Misalnya dengan ketika anak membuat kesalahan, kita mengomentari dengan, itu karena kalian kan kok begitu sih, kok nggak kasihan sama saya. Itu dengan kalimat yang halus tapi kalimatnya negatif dan membuat merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya kalau mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Apapun itu, yang penting ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi diukurnya pakai nilai. Kemudian pada saat itu pula guru akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau misalnya anak kok dipaksa-paksa, nanti lama-lama akan menjadi hubungannya tidak baik. Selanjutnya, oke, kemudian bagaimanakah seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey dari Principle Centered Leadership, beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat sebuah kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita sendiri. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Jadi yang dirubah mindsetnya ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian, stimulus respon yang biasa kita lakukan itu realitas kebutuhan kita sama, yang biasa kita pikirkan. Kemudian untuk teori yang kita harapkan betul, yaitu teori kontrol, yaitu realitasnya bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian untuk yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu tidak benar ya, karena pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, padahal pada kenyataannya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena masing-masing orang itu pendapatnya berbeda-beda. Tadi di sini aja hanya satu kegiatan ada banyak sekali perbedaan yang dipilih. Kemudian yang keempat, perilaku buruk sebagai suatu kesalahan itu yang biasanya dipikirkan. Ternyata menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol itu hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Seperti tadi yang dilakukan, kenapa berbeda-beda? Karena pada kenyataannya yang mampu mengontrol diri adalah diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal saya tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang tepat adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang kalah. Tapi yang untuk teori kontrol yang diharapkan adalah model berpikir menang. Jadi kalau ini adalah yang kita bicarakan guru dan murid, maka untuk model berpikir menang-menang itu bukan misalnya guru menghukum murid. Kalau seperti itu kan guru menang, murid kalah. Kalau di sini nanti kita akan memakai metode yang
akan saya jelaskan. Nanti hasilnya adalah untuk model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan di sini. Lanjut, Mbak. Kemudian yang pertama tadi tentang disiplin. Apa toh makna disiplin? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Untuk ini yang perlu kita garisbawahi adalah tujuan dari disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi yang ada pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan mencapai satu tujuan mulia. Jadi disiplin yang diharapkan di sini adalah disiplin siswa-siswa itu terbentuk karena keinginan diri sendiri siswa. Jadi bukan karena kita memberikan hukuman atau kita memberikan reward baru siswa disiplin, tidak. Jadi disiplin yang diharapkan di sini adalah siswa bisa disiplin karena dari motivasi dirinya sendiri. Oh, saya ingin disiplin karena memang saya harus melakukannya, bukan karena nanti kalau saya disiplin saya akan diberi hadiah oleh bu guru. Kalau saya tidak disiplin saya akan dihukum oleh Pak Dio. Bukan begitu, tapi saya disiplin karena memang ini sudah kewajiban saya. Nah, bagaimana cara kita mewujudkannya? Motivasi intrinsik tadi itu memang yang perlu kita dalami bersama dan perlu adanya kolaborasi dari semua pihak. Oke. Nah, biasanya disiplin itu kaitannya dengan hukuman. Begitu? Ya. Disiplin itu artinya belajar dari kata disiplina, dan disiplin di sini dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, biasanya dengan hukuman. Nah, tadi kalau disiplin erat hubungannya dengan hukuman. Sekarang hukuman itu versus penghargaan. Menurut Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan itu apakah sama? Apakah lebih baik yang mana? Ada pendapat Pak Dio? Untuk hukuman dan penghargaan menurut Pak Dio bagaimana? Kalau hukuman bagaimana? Kalau penghargaan itu bagaimana? Apakah lebih baik dari hukuman? Lebih baik memberikan penghargaan. Penghargaan lebih memunculkan kedisiplinan anak daripada hukuman, atau hukuman lebih memunculkan disiplin anak daripada penghargaan. Bagaimana menurut Pak Dio? Kalau itu tergantung dari anaknya itu. Kalau masalah hukuman itu kan saya lihat dari perlakuannya terlebih dahulu. Kalau memang harus dihukum karena kesalahan yang cukup fatal atau cukup banyak, cukup berat, itu saya kasih hukuman. Kadang juga saya kasih penghargaan juga. Tidak semua saya berikan hukuman. Kadang ada anak yang disiplin bagus, dan saya kasih penghargaan. Atau penghargaan dalam bentuk apa itu nanti ya tergantung dari siswanya sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Bu Zita. Ada pendapat? Ya. Ada pendapat yang lain, Bapak Ibu? Pak Ahmad? Ini kalau menurut saya ya, kalau hukuman itu kan identik diberikan kepada para pelanggar. Kalau penghargaan itu diberikan kepada orang atau siswa yang bisa memunculkan sesuatu yang baik lebih dari yang lain. Baik, terima kasih Pak Ahwan. Tepat sekali, baik Pak Dio maupun Pak Ahwan memberikan pendapat yang memang tidak ada yang salah. Namun menurut Alfikon itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara
mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi proses belajarnya itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dan menurut Alfie Kohn, itu hukuman adalah sama dengan penghargaan. Kenapa? Kenapa kok penghargaan yang menurut kita itu tadi diberikan kepada orang-orang yang berbuat positif, yang sudah misalnya berprestasi, ngatain ya Pak? Kenapa kok sama dengan hukuman? Karena itu ada beberapa alasan. Yang pertama, yaitu nanti akan berpengaruh pada jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin jangka pendek itu disiplin tersebut akan terbentuk. Namun jangka panjang misalnya tidak dikasih penghargaan, aduh kok saya nggak dikasih kayak kemarin ya, udahlah nggak ada gunanya saya disiplin. Mungkin beberapa oknum akan seperti itu, tergantung kepada pribadi masing-masing. Sekali lagi begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu penghargaan tersebut tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan akan merusak hubungan. Misalnya ada anak yang berprestasi terus dikasih satu reward, atau misalnya ada guru yang dekat sekali dengan anak-anak, ada sama siswa sekelasnya, oh nanti kita makan-makan dan pilih kasih misalnya, itu bisa juga merusak hubungan. Yang keempat yaitu penghargaan mengurangi ketepatan, dan selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Dan juga suatu saat kok tidak ada acara itu dengan anak yang berbeda, maka mungkin akan merusak hubungan. Motivasi dari dalam diri anak nanti tidak akan terbentuk, karena motivasinya saya akan disiplin atau saya akan melakukan hal baik karena mendapat penghargaan. Itu maksudnya apa, penghargaan itu sama dengan hukuman. Meskipun pada saat-saat waktu tertentu kita bisa juga menggunakan penghargaan. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yang memotivasi adalah diri sendiri siswa. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang disebut dengan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Oke, tadi ada disiplin dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal, disiplin di sini sebagai bentuk dari kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulianya seperti apa? Mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nanti nilai-nilai yang baik, misalnya hasilnya nanti saya pengen anak yang santun, yang patuh, itu disiplinnya dari kontrol diri. Nah, kita namakan nilai-nilai tadi mulia tadi disebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran kita sebagai guru perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu apa? Agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan
standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke, itu yang pertama tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan yang terakhir adalah restitusi. Untuk motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi itu, yang paling baik untuk diwujudkan yang mana? Misalnya saya terlambat, saya berangkat pagi biar nggak terlambat, itu karena saya tidak mau dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan, jadi saya berangkat pagi terus biar dapat penghargaan. Atau yang ketiga, supaya ya itu memang kesadaran diri sendiri saya harus berangkat lebih awal karena memang kewajiban saya. Yang mana yang lebih baik? Yang ketiga, tentunya itu nanti yang kita harapkan ada pada diri murid-murid kita. Oke, tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu ciri-cirinya yaitu tidak terencana, tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah saja dari guru. Jadi kita menghukum anak tidak tahu apa-apa, dihukum karena melakukan kesalahan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis murid. Anak disakiti oleh sesuatu perbuatan ataupun kata-kata. Intinya hukuman itu adalah hasil akhirnya menyakiti anak baik dari fisik maupun psikis. Bisa berupa hukuman dengan fisik ataupun dengan kata-kata. Selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas atau sudah disetujui oleh guru dan murid sebelumnya. Umumnya bentuk konsekuensi dipilih oleh pihak guru dan murid. Intinya kalau bedanya hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman kadang-kadang tidak berhubungan dengan kegiatan. Kalau konsekuensi itu kesalahannya ini, hukumannya atau konsekuensinya sudah diketahui dan itu saling berhubungan. Misalnya untuk hukuman, saya terlambat masuk kelas, saya disuruh menulis, misalnya saya merasa bersalah karena saya terlambat 100 kali. Itu diharapkan supaya tidak terlambat lagi. Itu adalah termasuk hukuman karena tidak logis, tidak sesuai dengan apa kesalahannya, begitu. Kemudian untuk hal yang diharapkan bisa kita lakukan adalah restitusi, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu nanti yang harusnya kita lakukan untuk memahami siswa, bukan untuk menghukum ataupun konsekuensi, begitu. Nah, inilah gambaran perbedaan antara hukuman dan restitusi. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena memang sudah disetujui sebelumnya. Misalnya tata tertib itu salah satu bentuk dari konsekuensi. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Dan untuk hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Untuk hukuman itu korban mendapat keadilan. Kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Untuk restitusi korban mendapat ganti. Dan untuk hukuman anak akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi anak hanya dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi anak mendapatkan penguatan. Dan lanjut lagi. Terus
Kemudian untuk ciri-ciri restitusi sendiri yang nanti kita harapkan untuk bisa kita lakukan adalah yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Tiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita memperbaiki karakter anak. Begitu. Kemudian nomor 7, restitusi itu untuk menguatkan, dan restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Karena nilai-nilai kebajikan itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan kelas nanti itu bukan hanya kesepakatan kelas, misalnya kalau saya telat 15 menit saya tidak boleh masuk kelas atau saya dihukum, bukan seperti itu. Tapi keyakinan kelas itu lebih memunculkan kepada nilai-nilai positifnya, misalnya saling menghargai anggota kelas. Itu dengan cara apa? Dengan banyak cara, misalnya menghargai dengan pantun kepada guru, itu juga salah satu bentuk dari menghargai orang lain gitu. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Misalnya, biasanya kita masuk kelas sudah ada tata tertib yang tertempel di seperti itu, struktur organisasi, terus ada tata tertib. Itu lebih kepada tata tertib, bukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti ada tahapannya, melibatkan pendapat anak juga. Jadi ada curah pendapat. Dalam keyakinan kelas itu tidak hanya guru yang membuat, tapi kesepakatan bersama demi kenyamanan dalam belajar. Begitu. Dan murid-murid itu perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, dan apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti peraturan atau tata tertib tadi yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi tata tertib itu dijalankan ya karena murid-murid merasa itu yang harus dijalankan begitu. Kalau keyakinan kelas itu murid-murid melakukannya karena memang sudah disepakati dari awal, dan itu untuk mewujudkan tadi nilai-nilai kebajikan. Dan untuk pembentukan keyakinan sekolah atau yang dari lingkup yang terkecil yaitu keyakinan kelas, bagaimana caranya? Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan atau tata tertib kan misalnya rambut merah hukumannya begini, kuku panjang begini, dandanya merah begini, begitu ya. Kalau untuk keyakinan kelas itu lebih abstrak, seperti tadi saya contohkan, menghargai anggota kelas itu cakupannya lebih luas. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dan keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat, dan guru bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada diri kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, penguasaan atau
power. Dan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita dari 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau murid itu melanggar suatu aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka belum memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya, ada anak kita biasanya pagi hari itu keluar dari kelas tanpa izin karena alasannya setelah ditanya adalah, "Bu, saya belum makan pagi-pagi." Itu berarti ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi. Apakah itu? Kebutuhan dasar yang pertama untuk bertahan hidup atau survival itu. Kemudian misalnya ada anak yang suka iseng sama temannya, senang ngisengin temannya, itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi kira-kira tadi? Ada 5 kebutuhan. Kalau ngisengin temannya itu apa? Coba sebelumnya, Mbak. Kebutuhan apa kira-kira kalau suka ngisengin temannya? Kesenangan atau fun. Oh, misalnya ada anak kok bosi atau suka nyuruh-nyuruh temannya, berarti kira-kira dia kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan penguasaan dan yang lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini tadi bentuk kebutuhan dasar manusia yang paling harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu berhubungan dengan fisik. Gitu. Selanjutnya, Mbak. Yang pertama kebutuhan hidup survival, yaitu yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya tadi saya sampaikan ada kesehatan, sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa aman. Selanjutnya, yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Selanjutnya, penguasaan atau power itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Tadi seperti yang saya contohkan, anak ada yang kadang di kelas itu biasanya ada anak yang bosi, suka nyuruh-nyuruh temannya. Itu pasti ada. Nah, itu salah satu ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu penguasaan atau power. Itu selanjutnya kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya, untuk kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan saja hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Jadi saat orang itu bermain, maka mereka mempelajari keterampilan hidup yang
penting. Itu biasanya anak itu cenderung untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan gitu. Lanjut ya. Dan hubungannya dengan dunia berkualitas itu apa? Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita masing-masing, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita tadi. Ada 5 kebutuhan dasar. Dan murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Jadi sebagai guru, kita juga ingin memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebijakan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Jadi dunia berkualitas anak-anak itu betul-betul berkualitas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, bukan hanya berkualitas menurut pemikiran mereka sendiri. Itu. Jadi kalau guru itu dapat membangun interaksi yang memberdayakan murid, memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dan dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Oke, restitusi akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, namun tujuannya adalah menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tadi ada teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi dari dalam diri. Dan melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi itu menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman kesalahan tersebut, membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Jadi lebih ke belajar dari kesalahan. Dan ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga pada hidup mereka. Intinya pada restitusi itu anak diminta untuk mengevaluasi diri atas kesalahannya, kemudian bertanggung jawab atas perilakunya, dan tapi mereka itu memilih untuk memperbaikinya dengan cara apa, dan kita guru mengarahkannya. Itulah tahapan restitusi. Jadi bukan guru yang memecahkan masalah murid gitu, tapi murid yang mengevaluasi diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Lanjut, tadi sudah disampaikan untuk ciri-ciri restitusi. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini teori kontrol yang berkesimpulan menurut William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Ada 5, yaitu yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Untuk posisi kontrol yang diharapkan adalah posisi kontrol terakhir, yaitu manajer. Itu yang diharapkan yang dimiliki oleh seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Sebelum saya jelaskan kira-kira apa yang biasa kita lakukan untuk mengontrol siswa, Pak Wahyu, dari 5 posisi tersebut kira-kira posisi mana yang biasa dilakukan? Dalam memecahkan masalah, dalam menghadapi siswa itu biasanya posisinya apa?
Lebih pemantau ya. Pemantau. Oke, Bu Zeta. Kalau saya lebih sering kalau nggak dukung ya membuat rasa bersalah. Iya, betul Pak Dio. Hampir semua. Kalau untuk yang menghukum sebenarnya mereka tidak ada, Bu. Karena kan sebenarnya mereka bukan menghukum, bukan itu hanya percobaan. Sebenarnya kalau di sini tidak bisa dilakukan seperti itu. Makanya saya sebagai timnya Pak Adi juga ikut-ikutan menghukum juga. Jadi ada juga. Membuat bersalah, kita memastikan sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi kita sering melakukannya, hanya saja lebih sering kepada menghukum dan membuat rasa bersalah. Teman mungkin kita juga sering melakukannya juga. Terimanya oke, hanya saja lebih sering kepada yang menghukum dan membuat rasa bersalah. Paham? 5-5-nya. 5-5, Masya Allah. Bu Azda. Saya termasuk pemantau. Kan kalau anak masalah saya sebagai teman, jadi kamu kenapa cerita, anggap saja aku ini temanmu, jadi kamu cerita aja apa aja, nanti tak dengerin, siapa tahu bisa ngasih solusi. Pak Faiz sebagai guru Saya pembuat rasa bersalah sama pemantau. Di satu sisi dua. ya, pemantau dan membuat rasa bersalah. Diharapkan akan muncul disiplin siswa gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih juga. Baik, jadi kita lihat dari posisi penghukum dulu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, dari fisik maupun dari kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu ya cara dia. Itulah dari sisi penghukum. Dari yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu membuat rasa bersalah. Lanjut. Untuk posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Untuk sisi positifnya, hubungan baik akan terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini, di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Benar ya Bapak Ibu? Itu. Tapi ada juga hal negatifnya, karena dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya. Dan ketika murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kadang seperti itu, memang yang kita alami seperti itu ya. Misalnya kita bersikap sebagai teman, hanya sama saya aja ini maunya kalau anak-anak, misalnya seperti itu. Oh sama guru itu enggak, biasa aja. Nah, itu nanti akan ada kesenjangan sosial juga. Itu ada positif dan negatifnya tetap. Ya, yang keempat adalah ini posisi pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi intinya pemantau itu akan mengembalikan kepada tata tertib sekolah. Kalau ada yang melakukan kesalahan, ya dikembalikan kepada tata tertib sekolah, ada aturannya. Nah, seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang.
Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer itu adalah posisi yang diharapkan dimiliki oleh setiap guru dan benar-benar dilakukan. Menjauhi posisi yang pertama, kedua, diharapkan yang dilakukan adalah posisi manajer ini. Posisi manajer itu bagaimana? Guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat dilakukan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan hanya pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kalau posisi manajer itu, kalau kita mau melaksanakan teori kontrol, setidaknya nomor 3 dan 4, teman dan pemantau. Hanya saja yang paling baik diharapkan adalah posisi manajer begitu. Jadi kita memberikan kesempatan murid untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan arahan kita juga. Murid bertanggung jawab tapi dengan terarah. Lanjut. Manajer itu masih manajer ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Bisa jadi tadi dalam pelaksanaannya kita melaksanakan teori pemantau dan teman, tapi diharapkan kita bisa mencapai posisi manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman serta aman. Karena kalau misalnya sudah kesadaran dari diri sendiri, itu kan pasti yang dihasilkan juga baik untuk bersama gitu. Oke, yang terakhir yaitu restitusi. Tahapan segitiga restitusi tadi yang diharapkan untuk memecahkan masalah kan dengan restitusi. Tahapannya bagaimana? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk teori kontrolnya, dari langkah pertama adalah kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk langkah kedua yaitu semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi lebih ke menanyakan alasan kenapa kok kamu melakukan itu. Jadi kita menghargai setiap alasan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Saya kemarin berusaha mempraktekkan restitusi ini kepada Aditya Nurul Mustafa. Saya mencoba mencari alasan kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Alasannya karena bahasa Inggris itu sulit dan karena pemahaman yang kurang. Terus saya mencari hal lain dari dirinya Adit untuk memotivasi supaya lebih baik. Misalnya, Bu, saya itu juga ikut rebana, Bu, saya itu juga ikut sepak bola dan juga ikut kompetisi. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan untuk memotivasi. Nah, kamu saja bisa melakukan hal-hal tersebut dengan baik. Kenapa? Kok belajarnya belum bisa maksimal? Jadi kita mencari alasannya, kita mencari juga kelebihannya untuk memotivasi siswa menjadi lebih baik. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, kembalikan lagi kepada keyakinan kelas tadi. Awali dengan menstabilkan identitas, kemudian
validasi kebutuhan atau tadi alasan. Terakhir menanyakan keyakinan. Contohnya untuk menstabilkan identitas itu dengan kalimat di situ ada contohnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kok, gitu. Dan untuk validasi kebutuhan tadi dengan alasan. Misalnya dengan pertanyaan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan bisa juga dengan pertanyaan nilai-nilai apa toh yang pernah kita sepakati atau kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Oke, tadi ada 3 cara menstabilkan identitas. Kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tentu akan sulit melakukan restitusi kalau anak yang berbuat salah terus fokus pada kesalahannya. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Jadi kita menstabilkan kondisi anak dulu. Tadi meredam emosi, mungkin dengan cara seperti itu. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kalau sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan lain. Biasanya kebutuhan akan kasih sayang. Nah, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan kalau anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Jadi kita menerima curhat anak, begitu. Lanjut, yang terakhir menanyakan keyakinan. Penting bagi kita untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Dari situ kan akan muncul kesadaran dari diri anak untuk melakukan sesuatu dengan baik itu. Nah, setelah 3 tahap itu dilakukan, guru dapat menanyakan pada anak apa yang diinginkan untuk dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Disitulah restitusi dilakukan. Jadi tadi udah ditanyakan alasannya kenapa, ditanyakan ingin jadi yang baik seperti apa, dan yang terakhir kamu kira-kira menurutmu harus seperti apa. Nah, terima kasih atas bantuannya Bapak Ibu, atas kesediaan waktunya yang sangat lama untuk kegiatan ini, dan saya harapkan semoga kegiatan ini bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita. Terima kasih. Segala kesalahan atas ucapan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya merupakan bagian kedua, yaitu praktik penyusunan keyakinan kelas dengan peserta, guru, dan peserta didik di kelas tersebut. Selanjutnya merupakan dokumentasi dari kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Setelah kalian liburan, pasti itu hal yang sangat sulit untuk masuk sekolah lagi dan menjalani aktivitas lagi. Namun kalian harus tetap semangat ya. Kali ini kita untuk sebelum memasuki ke pelajaran, kita mau membuat sebuah keyakinan
kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu adalah peraturan-peraturan, hanya saja yang membedakan dengan peraturan adalah kalau peraturan itu kan cenderung ke tata tertib kalian itu biasanya menggunakan kata apa? Dilarang memakai ini, dilarang merokok, dilarang ini, jangan seperti ini. Biasanya menggunakan kata yang kalimat yang diawali oleh jangan dan dilarang. Biasanya seperti itu ya. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu kalimatnya menggunakan kalimat yang positif. Jadi tidak menggunakan kalimat yang nanti kita akan mempraktekannya ya. Nanti yang akan kalian lakukan adalah yang pertama memunculkan peraturan-peraturan baru yang kalian inginkan. Kalian itu ingin lingkungan sekolah yang seperti apa? Kalian mau kelas yang seperti apa? Kalau kalian belajar di sini, otomatis kalian harus merasa nyaman, aman, kalian senang, ya kan? Nah, kalau untuk nyaman, aman, senang dan lain-lain itu pasti kalian harus ada sebuah peraturan-peraturan. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas tersebut. Ngerti ya? Nanti yang pertama kalian lakukan adalah kalian menuliskan peraturan-peraturan apa yang kalian inginkan untuk membentuk kelas yang kalian inginkan atau lingkungan sekolah yang kalian inginkan. Selanjutnya nanti kita akan merubah kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Nanti kita buat bersama, kemudian kita menyatukannya ke dalam nilai ketiga yang keempat yaitu gambaran perilakunya itu seperti apa yang kalian harapkan dari sekolah yang kalian inginkan tadi. Kemudian yang kelima, peran guru dan peran warga sekolah yang lain itu apa nanti kita diskusikan. Kemudian kita lakukan yang pertama. Saya punya ini. Oke, nanti silahkan tuliskan peraturan-peraturan seperti apa yang kalian inginkan untuk membentuk sebuah lingkungan sekolah yang positif yang kalian inginkan seperti apa. Tuliskan di sini. Ini. Tuliskan misalnya sebuah peraturan, jangan tidur, kerjakan tugas tepat waktu dan lain-lain. Itu tuliskan di nanti silakan ditulis di belakang di sini yang sudah. Nah, kelas 11 anak SMP ya. Misalnya masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, terus tidak gaduh dan lain-lain. Silakan dituliskan peraturan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Tempelkan di depan ini sebelahmu. Kalau yang sudah tempelkan ke depan ya. Silakan ditempelkan di depan. Ayo.
Baik, masih ada lagi? Ya, terima kasih. Kalian sudah ada beberapa kalimat di sini. Di sini ada beberapa peraturan yang sudah kalian buat bersama. Nah, yang kedua yang akan kita lakukan adalah membuatnya menjadi kalimat yang positif. Karena tadi sudah saya sampaikan kalau keyakinan itu peraturannya menggunakan kalimat yang positif. Misalnya tadi ada kalimat dilarang tidur di dalam kelas. Berarti apa? Bukan pakai jangan dilarang tidur. Misalnya dilarang gaduh. Misalnya apa? Kalimat positifnya menjaga kenyamanan kelasnya. Tidak menggunakan kalimat negatif ya. Mari kita lihat satu-satu. Jangan menilai seseorang dari covernya. Ini jangan salah. Jadi apa kira-kira? Kalimat yang tepat untuk kata itu apa? Menghargai. Menghargai orang lain. Tidak boleh makan saat pelajaran berlangsung. Apa? Makan dan minum sesuai waktunya. Makan dan minum sesuai waktu. Sesuai waktu. Kemudian merawat dan menjaga fasilitas kelas. Ini kalimat positif ya, tidak ada kata jangan. Merawat dan menjaga fasilitas kelas. Apalagi ini, tidak boleh membuli. Ada kata tidak, kita buat jadi kalimat positif. Tidak boleh membuli apa? Sama dengan menghargai apa? Kemudian jangan mainan HP saat guru menerangkan. Jangan datang terlambat. Tidak boleh tidur di kelas saat pelajaran. Apa berarti? Tadi fokus. Kemudian jangan mainan HP. Apa? Menghargai orang lain. Ini udah ya, menghargai orang lain itu nanti termasuk. Dua. Kemudian jangan datang terlambat, itu maksudnya apa? Datang tepat. Datang tadi ada satu lagi. Pulang tepat waktu, pulang sesuai jadwal. Berarti apa? Datang dan pulang sesuai jadwal. Apalagi ya? Dilarang mengobrol saat jam pelajaran. Tidak gaduh. Hidup bersih, menjaga kebersihan. Ini ada menjaga kebersihan. Ada yang belum tertulis di sini? Tidak boleh keluar tanpa izin. Tidak berisik. Dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah. Jaga kebersihan ya. Oke, baik.
Sekarang selanjutnya dari beberapa aturan ini tadi yang sudah kalian tempelkan, kita lihat bersama. Ada kalimat tidak berisik saat pelajaran. Itu ada, kalau keyakinan itu berhubungan dengan nilai-nilai positif. Misalnya tadi tidak berisik di kelas, tidak gaduh, itu nilai positifnya apa? Kita menghargai orang lain. Kira-kira tadi yang sudah kalian tuliskan, yang termasuk menghargai orang lain itu apa saja? Yang pertama, tidak membuli, betul. Terus apa lagi? Contohnya apa? Tidak berisik, sama juga dengan menghargai orang lain. Terus tidak mainan HP. Terus ada keluar masuk izin ya, itu menghormati guru, orang lain termasuk guru dan murid ya. Keluar masuk dengan izin. Terus apa lagi? Benar ya? Kemudian selanjutnya makan dan minum sesuai waktu. Ini kira-kira masuknya ke apa? Nilai positif apa ini? Masuk ke menghargai orang lain. Berarti ini adalah salah satu dari menghargai orang lain. Kita dapat nilai yang pertama, nilai positif yang pertama adalah nilai menghargai orang lain. Yang kedua, merawat dan menjaga fasilitas kelas. Itu masuknya ke nilai positif apa kira-kira? Tanggung jawab, pinter. Kita buat nilai positif yang kedua, yaitu tanggung jawab. Contohnya merawat dan menjaga fasilitas kelas. Selain itu tanggung jawab yang lain apa? Apakah hanya ruang kelas? Tugas, betul apa? Misalnya mengerjakan tugas apa? Terus apa lagi? Mengerjakan tugas, mengerjakan piket, ya juga. Tuh, contoh lain. Yang selanjutnya adalah fokus. Masuknya ke apa? Nah, fokus itu berhubungan dengan menaati peraturan juga ya. Datang dan pulang sesuai jadwal. Ini kira-kira masuknya ke apa? Masuk ke disiplin. Ya, ya. Di nilai positif yang ketiga adalah disiplin. Yang pertama fokus. Kemudian yang kedua datang dan pulang sesuai jadwal. Contoh lain apa? Disiplin. Ya, termasuk ini ya, mengerjakan tugas sekolah. Terus apa lagi? Ya. Seragam lengkap. Lengkap dan sesuai. Apa lagi? Ya? Oke, selanjutnya menjaga kebersihan. Nilai positif apa yang ada di sini? Kebersihan. Selain menjaga kebersihan, kebersihan berarti lingkungan kelas kalian harus dijaga kebersihannya. Selanjutnya, perilaku seperti apa tadi? Perilaku seperti apa kalian mengharapkan ada yang pertama menghargai orang lain itu
Kemudian ada peran guru dan peran siswa dalam mensukseskan keyakinan kelas tersebut. Peran gurunya apa? Peran gurunya sebagai apa? Sebagai guru itu ngapain? Memantau kegiatan kalian. Kalau siswa berarti apa? Ada keyakinan kelas tugas kalian apa? Melaksanakan. Baik. Kemudian jadi peraturan kelas yang kita dapat adalah yang pertama, menghargai orang lain dengan nilai positif, menghargai orang lain, dan sikap yang ditunjukkan harus seperti ini. Oh, tidak boleh bermain HP, tidak berisik saat di kelas, tidak membuli teman, dan keluar masuk dengan izin. Ini termasuk menghargai orang lain atau bisa jadi nilainya kesopanan, ya kan? Menghargai orang lain. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab. Tadi merawat dan menjaga fasilitas kelas dalam segala bentuknya, mengerjakan tugas piket, tepat waktu dalam membayar uang kas. Kalian kan biasanya ada uang kas kan? Kemudian disiplin. Nilai kebajikannya disiplin. Perilaku yang harus ditunjukkan adalah fokus saat pelajaran, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, datang dan pulang sesuai jadwal, seragam yang lengkap dan sesuai. Yang keempat adalah nilai kebajikannya kebersihan. Kalian harus menjaga kebersihan. Misalnya tadi mengerjakan piket, membuang sampah pada tempatnya, itu contohnya. Jadi untuk kesepakatan kelas ini ada yang ingin ditambahkan tidak? Tidak. Nah, baik, kalau begitu untuk tanda kalian menyepakati ini dan ini adalah hasil kesepakatan kita semua, dan keyakinan ini harus kalian laksanakan sesuai dengan apa yang kalian inginkan supaya membuat jadi lingkungan yang baik, lingkungan yang positif. Jadi silahkan tanda tangani ini sebagai bukti kalau kalian dan kita semua menyepakati ini dan siap untuk mengerjakannya. Silakan tanda tangan di sini dan tulis nama. Tidak usah ke depan ya, di sini aja ya. Pada akhirnya telah selesai dilakukan pembentukan keyakinan kelas dan terdapat 5 keyakinan kelas yang disepakati, yaitu yang pertama, kita pribadi yang bertanggung jawab, 2, kita menjunjung tinggi kedisiplinan, 3, kita menyukai kebersihan, 4, kita selalu menghargai dan menghormati orang lain, 5, kita berkomunikasi dengan sopan dan santun. Selanjutnya, keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota kelas. Tadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, silakan dijalankan apa yang sudah kalian
kalian buat ini, apa yang sudah kalian yakini ini untuk membentuk sebuah lingkungan kelas yang damai, nyaman, dengan lingkungan yang positif. Lingkungan sekolah, lingkungan kelas yang positif. Itu yang kita harapkan dari keyakinan kelas ini. Dan nanti dari waktu ke waktu kita akan mengevaluasi apakah harus ada tambahan atau sudah cukup ini saja keyakinan kelas kita. Jadi misalnya kalian nanti mau, Bu, saya mau tambahkan keyakinan kelas kita, silakan langsung kita sepakati bersama jika itu memang baik. Itu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kesepakatan kelas ini keyakinan kelas ini dapat terlaksana dengan baik. Apa yang sudah kita yakini bersama dapat kita patuhi bersama. Terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, aksi nyata budaya positif, yaitu praktik penerapan segitiga restitusi dengan peserta saya sendiri sebagai guru dan juga peserta didik. Berapa saya? Salam. Ya. Mari masuk. Silahkan duduk, Mas. Mas Adit, terima kasih sudah mau berkunjung ke ruangan saya. Di sini WK ingin membicarakan mengenai permasalahan kinerja akademik Mas Adit. Apakah Mas Adit itu bisa menjelaskan mengapa selama 1 semester ini Mas Adit tidak mengerjakan tugas-tugasnya? Ada apa? Waktu semester kemarin saya melaksanakan kegiatan PKN. Di sisi lain, saya sendiri ada kendala di masalah mata pelajaran bahasa Inggris dan bermasalah dalam mengerjakan tugas mapel nyeting juga. Terima kasih Mas Adit sudah mau jujur. WK apresiasi kejujuran Mas Adit. Saya juga mengerti kalau kegiatan PKL itu memang menguras banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran, dan masalah kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris itu memang hambatan yang harus kita pecahkan bersama, dan saya akan mencoba untuk memahami situasi ini. Dan sebelum memanggil Mas Adit ke sini, selama beberapa waktu ini saya telah mengamati kebiasaan Mas Adit di sekolah. Saya sudah berbicara dengan beberapa guru dan beliau itu memberikan beberapa pendapat mengenai permasalahan Mas Adit. Menurut Mas Adit, bagaimana permasalahan Mas Adit selama ini? Ya Bu, saya menyadari kesamaan saya itu dalam bidang untuk mengerjakan tugas mapel bahasa Inggris yang sangat bermasalah karena sulit Bu. Jadinya saya kan malah tidak mengerjakan karena kesulitan dalam mengerjakan bahasa Inggris tersebut. Dan saya juga kekurangan motivasi untuk bisa mengurangi dalam bermasalah dalam mengerjakan tugas. Baik. Setelah saya menganalisis alasan dari Mas Adit tadi dan juga saya menggabungkan dengan wawancara ke guru lain, observasi, saya melihat kalau alasan dari Mas Adit itu memang kuat terkait PKL dan kesulitan bahasa Inggris yang membuat Mas Adit menjadi tidak mengerjakan tugas. Namun saya kok juga melihat ada pola kalau Mas Adit itu sering males-malesan mengerjakan tugas. Betul begitu? Ya waktu saya juga menyadari bahwa permasalahan saya itu juga berpengaruh dalam kegiatan PKL saya selama 3 bulan ini. Dan itu berpengaruh juga pada kinerja akademik saya yang berada di sekolahan, dan saya juga merasa menyesal Bu. Baik, Adit
Ya, mereka ingin membantu dalam menghadapi konsekuensi dari ketidakmampuanmu dalam mengerjakan tugas selama 1 semester ini. Ya, mengerti Bu. Dan saya juga meminta tolong pada Ibu untuk membimbing saya dan bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa malas yang ada di dalam diri saya. Dan jika jenengan siap, saya mau mengucapkan terima kasih yang sangat banyak Bu, karena Ibu bersedia membantu dalam kegiatan sekolah saya dan dalam malas-malas mengerjakan tugas. Mas Adit ingat gak dulu dalam kelas bahasa Inggris di awal pembelajaran kita ada yang namanya kesepakatan kelas. Itu salah satu isinya jika belum menyelesaikan tugas maka nilai raport akan tidak diberikan. Itu kesepakatan kita. Mas Adit ingat gak? Iya Bu, saya mengingat dalam hal tersebut dan saya juga sudah menandatangani dan orang tua juga sudah menandatangani dalam masalah tersebut. Baik, sekarang yang gue inginkan adalah Mas Adit sekarang merenungi dan mempertimbangkan dampak dari tindakan Mas Adit tadi terhadap kinerja akademiknya dan juga masa depan Mas Adit. Kita perlu membangun kesadaran dari dalam diri Mas Adit bahwa hal tersebut tidak baik, dibutuhkan usaha dan juga konsistensi untuk merubahnya kebiasaan tadi menjadi lebih baik. Iya Bu. Oke, selain tadi ada permasalahan bahasa Inggris, kira-kira Mas Adit itu ada nggak sih ketertarikan di mata pelajaran yang lain atau ada kegiatan ekstrakurikuler yang Mas Adit ikuti selama ini? Di dalam 1 semester ini saya mengikuti dalam kegiatan rohani di sekolahan, kegiatan rebana, keagamaan, dan saya juga olahraga yang sangat sukai dalam bidang sepak bola itu. Bola. Untuk mata pelajaran yang paling disukai apa? Pelajaran yang sangat saya sukai itu pelajaran keagamaan, dan saya juga Pendidikan agama Islam. ya Bu. Dan saya juga di sekolah ikut ekstrakurikuler rebana dan ikut kegiatan rohani di sekolahan supaya meningkatkan keimanan dan berpikir luas untuk menghadapi atau mencari ilmu keagamaan. Saya juga ikut ekstrakurikuler sepak bola di sekolahan dan juga mewakili teman-teman untuk kompetisi sepak bola. Ternyata sangat luar biasa ya, banyak sekali potensi yang dimiliki oleh Mas Adit. Ada tadi ikut jadi anggota rebana, ada jadi anggota sepak bola ya, dan ikut kompetisi, dan kelebihan-kelebihan itu justru harus digunakan untuk bisa memotivasi diri kalau nanti saya harus bisa menjadi lebih baik, bukan hanya di bidang selain non akademik saja, di bidang akademik juga harus seimbang gitu. Kelebihan itu jadikan untuk meningkatkan kompetensi di bidang akademik juga, gitu ya Mas. Menurut Mas Adit gimana? Ya Bu, saya setuju jika hal itu bisa membuat saya menjadi yang lebih baik lagi. Ternyata saya sangat maksimal dalam melakukan kegiatan yang amat saya sukai. Ya kan, pada saat kita melakukan sesuatu yang kita menyukainya, maka kita akan termotivasi untuk melakukannya dengan sangat baik. Nah, Mas Adit sebagai konsekuensi dari tindakan Mas Adit selama 1 semester ini, maka dari itu Mas Adit juga harus bertanggung jawab. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah selesaikan dulu apa yang harus diselesaikan kemarin. Misalnya tugas-tugas yang belum selesai segera diselesaikan. Kemudian nanti yang kedua, WK akan membantu. WK membuat rencana untuk membantu Mas Adit untuk
memperbaiki kinerja akademik Mas Adit, terutama dalam kesulitan belajar bahasa Inggris. Bagaimana menurut Mas Adit? Saya mengerti Bu, dan saya sangat siap untuk melakukannya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan merancang rencana perbaikan dan pemulihan kinerja akademiknya Mas Adit dan upaya Mas Adit untuk mengatasi kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Saya setuju sekali Bu. Oke, ke depan Mas Adit bisa mengikuti tambahan pelajaran bersama saya. Untuk pelajaran bahasa Inggris itu biasanya setiap hari Sabtu setelah kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau misalnya Mas Adit malu sama Bu Eka sendiri, boleh ngajak teman. Itu nanti kita belajar kelompok bersama untuk mengatasi kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Bagaimana menurut pendapat Mas Adit? Saya setuju sekali. Oke, nah nanti selama kita belajar bersama, kita bisa bertemu, jadi saya bisa melihat perkembangan dari Mas Adit. Saya harap juga Aditya nanti bisa terbantu dengan adanya rencana kita ini. Jadi silahkan apabila Mas Adit ada kesulitan dalam bahasa Inggris, bisa bertanya apapun kepada Bu Eka. Insya Allah Bu Eka siap membantu. Kemudian jangan pernah sungkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Bu Eka. Saya sangat siap dan berusaha untuk memperbaiki diri untuk kedepannya. Sama-sama ya nak, semoga ke depan bisa lebih baik. Kita berusaha bersama. Semoga usaha kita menjadi berkeberkahan. Matamu saatnya meraih Menjadi lebih baik. Ya. Ya Bu. Terima kasih. Sekarang Mas Adit boleh kembali ke. Terima kasih Bu. Mari Bu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Nurul Mustafa, selaku siswa kelas 11 TB2 SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Saya mengaku setelah saya menceritakan apa yang saya rasakan dan menjadi beban di pikiran saya merasa sudah menjadi yang lebih baik, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Eka yang sudah mendampingi dan menjadi motivator untuk saya agar kedepannya menjadi yang lebih baik. Dan itu saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Putih, silakan masuk. Silakan duduk. Assalamualaikum Putih. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah mau datang ke sini. Bu Eka manggil Mbak Putih, ada kepentingan, ada yang perlu kita diskusikan terkait penampilan Putih selama di sekolah. Nah, sebetulnya tidak masalah berpenampilan yang baik, itu kan malah justru wajib ya. Hanya saja kita juga harus memperhatikan tempatnya, begitu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan penampilan. Yang pertama yaitu mengenai
riasan Mbak Putih selama sekolah itu biasanya terlalu tebal. Kalau merias diri itu bagi wanita memang wajib ya. Kita senang kalau terlihat cantik, hanya saja harus menyesuaikan tempat. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua mengenai sepatu dan juga jilbab. Putih sering sekali saya lihat memakai sepatu berwarna putih pada saat mengenakan OSIS dan juga seragam OSIS yang putih abu-abu dan juga ini pramuka seperti ini, dan juga jilbabnya seringkali tidak sesuai. Seperti sekarang harusnya pakai jilbab apa? Coklat seperti roknya ya. Ini Mbak Putih menggunakan jilbab hitam gitu. Itu ya. Terus ada lagi, Mbak Putih biasanya mengenakan kontak lens, itu yang saya perhatikan gitu. Maaf ya Bu, saya tidak menyadari peraturan tersebut karena saya pikir saya boleh merias wajah. Dan sepatu dan juga jilbabnya saya biasanya mengenakan karena saya merasa nyaman. Dan untuk kotak lens biasanya saya itu mempunyai mata minus Bu, tapi kebetulan saya membelinya soft lens yang warna coklat. Baik, Bu Eka paham dengan alasannya Putih. Tidak ada salahnya kok seorang wanita itu merias diri. Memang ingin tampil cantik itu keinginan semua wanita. Hanya saja kita harus menempatkan diri seperti yang Bu Eka sampaikan tadi. Sebaiknya jika di sekolah itu tidak perlu terlalu tebal, misalnya menggunakan bedak saja sama lip balm saja, tidak terlalu menor lah begitu. Karena sebagai seorang siswa, Putih juga harus mengikuti aturan yang ada di sekolah gitu. Nah, lalu kenapa toh kok Putih itu menganggap peraturan itu tidak apa-apa, tidak dilaksanakan? Nggak apa-apa kok saya seperti ini. Itu menurut Putih kenapa? Berpikir bahwa penampilan pribadi itu hak asasi masing-masing ya Bu, karena itu juga perlu dihormati. Dan menurut saya merias wajah, memakai kerudung hitam dan sepatu putih itu juga membuat saya nyaman. Dan saya tuh juga nggak bisa Bu kalau tanpa pensil alis ataupun lipstik, karena kalau nggak pakai lipstik tuh saya kelihatan kayak orang tipe. Baik, saya mengerti. Emang seorang wanita itu butuh untuk tampil cantik dan juga percaya diri. Namun ini posisinya Putih adalah seorang siswa, jadi harus memprioritaskan aturan di sekolah gitu. Jadi jangan merasa pendapat diri sendiri paling benar dulu, karena kita juga harus mematuhi aturan yang ada. Lalu Bu Eka juga sudah mengamati reaksi dari Bapak Ibu Guru mengenai penampilan Putih selama ini, dari jilbab, dari sepatu, kemudian juga dari riasan wajah. Itu Bapak Ibu Guru merasa bahwa itu terlalu berlebihan dan sudah melanggar aturan. Jadi langkah baiknya Putih memperbaiki diri untuk mengikuti aturan ya. Iya Bu. Saya minta maaf Bu, ternyata penampilan saya menjadi pusat perhatian guru-guru dan juga pastinya siswa-siswa lain. Saya tidak bermaksud begitu. Oke, Bu Eka apresiasi Putih sudah mau minta maaf dan juga menyadari ya. Kita kembalikan lagi posisi Putih menjadi seorang siswa yang patuh, mematuhi aturan dan juga tertib. Sebagai seorang siswa, Putih harus bisa menjadi contoh yang baik dan juga harus bisa menjaga citra sekolah di luar. Bagaimana menurut pendapat Putih? Saya menyadari sepenuhnya sebagai siswa, saya akan menjaga nama baik sekolah maupun nama baik saya sendiri, dan saya juga akan berjanji akan mematuhi peraturan yang ada. Masya Allah, luar biasa sekali, sangat baik. Mari kita bicarakan mengenai tindakan yang sudah keliru ini dan kita
bicarakan konsekuensinya bagaimana. Ke depan saya akan memperbaiki diri dan saya juga akan berusaha mematuhi aturan. Oke, bagus sekali. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyusun rencana untuk memastikan kalau nanti penampilan putih ke depan itu sesuai dengan aturan dan tidak kembali seperti ini lagi ya. Terus apa yang kira-kira akan Putih lakukan untuk memperbaiki itu? Saya akan berhenti menggunakan make up yang terlalu tebal, dan jika di sekolah saya akan memakai riasan yang seperlunya saja. Dan saya akan lebih mematuhi peraturan berseragam baik dari sepatu maupun jilbab. Luar biasa sekali. Nah, untuk menyalurkan hobi Mbak Putih dalam merias wajah, sebaiknya nanti Mbak Putih mengikuti kursus merias wajah saja. Ibu rasa itu lebih baik karena hobinya tersalurkan, kemudian merias wajahnya juga jadi lebih tertata, lebih baik lagi. Dan nanti kan sekolah pasti suatu saat ada event besar. Mbak Putih nanti bisa ikut untuk merias talent yang akan tampil seperti itu. Saya rasa itu adalah jalan yang bagus. Yang pertama mengikuti kursus, kemudian nanti setelah mahir bisa membantu dalam kegiatan di sekolah. Bu, saya akan belajar lagi untuk menyalurkan hobi saya, dan jika sekolah memerlukan bantuan saya juga siap membantu kapanpun. Keputusan yang baik, dan selama nanti Mbak Putih melakukan perbaikan, BK tetap memantau ya, dan BK juga memberikan dukungan yang penuh dengan kemauan Mbak Putih untuk memperbaiki diri dan mencoba untuk mematuhi tata tertib yang ada. Ya, terima kasih ya Bu, sudah mengingatkan saya dan memberikan saran serta dukungan kepada saya. Saya berjanji akan menjadi siswa yang lebih tertib lagi dan lebih menaati peraturan sekolah. Luar biasa. BK dukung apapun keputusan Putih, yang penting harus berubah menjadi lebih baik, mematuhi segala aturan yang ada, karena saat ini Putih masih di sekolah ini sebagai siswa, jadi harus mematuhi aturan. Begitu ya. Iya, Bu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini diskusi kita kali ini. Terima kasih sudah mau bertemu ke sini melalui undangan Bu Eka. Semoga diskusi kita ini bermanfaat untuk saya Putih dan Bisa Putih. Semoga nanti berubah menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bu Eka. Sama-sama. Sekarang Putih boleh kembali ke jalan ya. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo. Nama saya Putih Winona Aramintawardia. Saya dari kelas 10 Akuntansi 3. Saya bersekolah di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Yang saya rasakan setelah berdiskusi dengan Bu Eka mengenai tindakan saya yang telah melanggar aturan sekolah dalam hal berseragam, utamanya sepatu, jilbab, dan juga riasan wajah, saya merasa senang dan saya merasa dihargai karena Bu Eka tidak menghukum saya, melainkan Bu Eka memberikan saya saran serta dukungan dan memperbolehkan saya memilih keputusan yang menurut saya sesuai dengan keinginan saya. Saya merasa lega setelah berdiskusi dengan Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Bangun dan bukalah matamu, saatnya Sekian video aksi nyata modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.